Ya, kembali di Landstalk, tadi kita kemudian sudah memperbincangkan bagaimana urbanisasi ini memiliki beberapa sisi lah ya. Ada sisi positifnya atau sisi negatifnya. Sebetulnya kalau banyak-banyakan, banyak sisi positifnya atau sisi negatifnya? Tergantung Pak sudut Yayat? pandang kita. Artinya ketika kaum urban yang datang itu ada persiapan diri. Jadi banyak orang pindah karena lebih banyak faktor kultural. Ikatan keluarga, ikatan kekerabatan. Kebetulan pendatang sebelumnya itu punya usaha, dia maju. Kalau misalnya dia mencari tenaga kerja, UMP-nya terlalu tinggi ya kan. Nah, lebih bagus pemberdayaan keluarga. Jadi kan pola ini menjadi sebuah hubungan kekerabatan. Jadi mereka membawa kerabat dari daerah. Yang kedua, memang harus dimaklumin. Kedatangan saudara-saudara dari kita ke daerah itu karena kita yang ngundang. Kenapa kita undang? Banyak sekarang, mohon maaf, perempuan yang punya pekerjaan profesi di rumah kosong, butuh pembantu. Kan banyak sekarang kan para perempuan pekerja. Ketika banyak yang mulai bekerja perempuan-perempuan rumah kosong, butuh asisten yang lebih baik, tenaga terampil. Nah, disinilah sebetulnya ada sisi positifnya. Karena bukan apa-apa, semakin tinggi income pendapatan warga kota, itu nggak mau kerjaan-kerjaan yang kasar lagi. Maka disitulah ada sisi positifnya dari kelompok urban untuk mengisi ruang yang kosong. Tetapi kalau datang dengan persoalan ketidakterampilan, Anda bisa bayangkan, Anda punya baju bagus, perabotan bagus, tiba-tiba punya tenaga kerja di rumah yang tidak mengerti. Justru bukan memperbaiki, tuh tambah rusak. Nah, kira-kira daerah pun mau lebih bagus, nanti ada wali kota atau bupati dari daerah mengatakan pilih tenaga kerja dari saya yang sudah terampil, sudah terlatih, tapi tarifnya tinggi gitu kan. Nah, gitu. Pak Edison, sebagai kota Jakarta yang memang menjadi tujuan dari kaum urban, Anda ataupun Pemprov DKI Jakarta melihatnya seperti apa? Apakah kemudian urbanisasi menjadi beban bagi kota Jakarta sendiri, ataukah sebetulnya Jakarta memang membutuhkan urbanisasi, membutuhkan kaum urban, tapi tadi dikatakan yang memiliki keterampilan yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Jakarta? Jakarta sangat beruntung apabila urbanisasi yang datang ke Jakarta yang punya keterampilan sesuai dengan kebutuhan kota Jakarta. Keterampilan apapun yang artinya mereka Jakarta bawa, tidak yang tertutup tentunya, ya? Enggak. Jakarta tidak pernah tertutup. Ini milik bangsa Indonesia, milik seluruh rakyat Indonesia, ibu kota negara, terbuka bagi siapapun. Hanya yang perlu kita tekankan, perlu di sini ada tertib hunian, tertib administrasi kependudukan, tertib lalu lintas. Kan kita lihat ini sekarang ini kan apa yang sudah dilaksanakan oleh Jakarta Baru, tentunya untuk masyarakat Indonesia juga, masyarakat Jakarta juga. Tentunya kalau datang ke Jakarta, bawalah keterampilan Anda yang sesuai kebutuhan kota-kota besar. Dan jangan datang ke Jakarta kalau memang hanya untuk nekat dan tidak punya tempat tinggal atau tidak bisa mandiri. Kasihan nanti apabila di Jakarta. Pak Yayat, mana yang perlu prioritaskan oleh Pemda? Apakah memperbaiki skill dari warganya yang akan siap menuju ke perkotaan, atau menyediakan lapangan kerja di daerahnya supaya memang mereka nggak usah pergi ke kota gitu? Gini, untuk mempersiapkan itu sebetulnya tergantung masyarakat. Dengan pendidikan yang makin bagus, kebutuhan makin meningkat, itu kontestasi makin berat ya kan. Jadi sebetulnya pemerintah hanya memfasilitasi penyediaan lembaga-lembaga, balai-balai latihan dan pendidikan. Tinggal kemauan dari masyarakat itu sendiri. Artinya urbanisasi ini adalah bagian dari mobilitas sosial. Mereka tuh mobilitas dalam konteks untuk naik status kehidupannya. Maka untuk naik statusnya, keterampilan pun harus dilatih. Kalau saya hanya bekerja terampil pada tenaga bidang ini, mungkin susah. Maka pendidikan menjadi satu peluang. Artinya apa kemudian terobosan ataupun dobrakan yang harus dilakukan untuk mendobrak tradisi urbanisasi ini? Pertama, satu, mitra praja harus diperkuat. Ada program-program konkret. Artinya pola hubungan kerjasama itu lebih terukur, lebih jelas. Misalnya program, bagaimana Jakarta misalnya butuh pasokan kualitas produk dari daerah, dari agribisnisnya,
tenaga terampilnya, sumber daya pokoknya yang lebih ini. Jadi jangan orang yang dikirim, tapi modalnya dikirim ke daerah. Dan sekarang kan DKI punya BUMD, daerah juga punya BUMD. Jadi G2G memfasilitasi aturan, B2B antar pemerintah daerah membuat badan usaha bersama. Jadi dengan demikian kita mendapatkan produk dari daerah tanpa harus mengirim orangnya dengan insentif yang lebih besar. Nah, ini harus ada memfasilitasi karena sekali lagi tentu pemerintah DKI tidak bisa bekerja sendiri. Perlu dukungan dari pemerintah pusat. Tanpa ada dukungan. Jadi saya kira urbanisasi ini akan terus-menerus terjadi. Masalah penduduk yang akan berpindah akan semakin membesar. Dan satu lagi, kita sedang mendapatkan bonus demografi nih. Angkatan mudanya banyak. Di satu sisi ini merupakan positif. Positifnya, ini peluang. Tapi bagaimana memanfaatkan peluang kalau misalnya kemampuannya di bawah rata-rata. Nah, jadi persoalan yang paling mendasar adalah kita minta Pak Gubernur nih ya, ketemu deh sama semua gubernur-gubernur lainnya, daerah-daerah mana kan data jelas, daerah mana yang paling banyak pemasoknya. Kita anggap ke depan itu kita butuh produk daripada orangnya harus bersusah-susah ke Jakarta. Pak Edison, ini mungkin menjadi masukan yang baik ketika kemudian di Jakarta tidak hanya barter, jangan kemudian orang yang datang tapi kita kirim modal, nanti produknya yang datang ke Jakarta seperti itu, ataupun mungkin dari Pemprovnya apakah kemudian sudah menyiapkan langkah-langkah yang kedepannya akan kemudian mengurangi urbanisasi yang tidak terampil, tapi yang kemudian yang masuk adalah memang yang terampil seperti itu. Itu harapan yang disampaikan oleh Pak Yaya tadi, itu harapan kita ke depan. Harapan kita ada ke depan. Jakarta milik kita bersama. Mari kita bangun Jakarta baru secara bersama-sama. Tidak hanya mensuplai orang, tapi juga untuk membagi gula ke berbagai daerah. Ini yang utama bagi kita. Sehingga penduduk tidak perlu datang ke Jakarta atau ke kota-kota besar. Mereka jadi produktivitas di daerahnya masing-masing untuk mensuplai kebutuhan kota. Ini memang merupakan suatu ide yang memang yang perlu dipikirkan ke depan. Baik, Pak Edison terima kasih Pak ya, terima kasih sudah hadir di Lanstock, sampai jumpa. Ya pemirsa, demikian dialog Lanstock hari ini. Jangan lupa Anda untuk menyaksikan terus Lanstock dari hari Senin sampai dengan Minggu ataupun setiap hari dari pukul 13 sampai dengan 14. Saya Wiki Adrian. Dan saya Fitri Megantara, terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa.